kan berarti menunjukkan memang untuk beberapa instansi mungkin ya, nggak semuanya, tapi kesetaraan gender ini masih kurang gitu. Masih Yang krisis lah ya. dikatakan kesetaraan gender ini masih kurang, Masih belum belum. setara banget gitu. Itu sih kalau misalnya dari lembaga ya, dari yang dibaca, dari artikel juga katanya perempuan tuh agak susah kalau misalnya buat dapat kerja gitu, banyak yang diterima tuh lebih ke laki-laki kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman. Hari ini hari Minggu ya Mbak ya. Nah, pagi yang cerah ini kita akan melaksanakan podcast sosiologi yang diprakarsai oleh Himpunan Mahasiswa Sosiologi Universitas Wijayakusuma beserta Lab Sosiologi Universitas Wijayakusuma Surabaya. Di sini kami akan mengambil tema tentang sosiologi gender, yang dimana membahas tentang laki-laki dan perempuan, tentang hak dan kewajibannya lah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Samuel Gading Napitupulu. Saya mahasiswa sosiologi angkatan 2022 Universitas Wijayakusuma Surabaya, dan saya di sini sebagai moderator pada acara pada hari ini, dan saya juga sebagai ketua umum Himpunan Mahasiswa Sosiologi Surabaya. Dan di sebelah saya ada kakak cantik, boleh perkenalan kak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Oktaviani. Saya adalah salah satu mahasiswi inbound di Universitas Wijayakusuma Surabaya. Kebetulan lagi ngikutin program pertukaran mahasiswa merdeka dari Kemdikbudristek. Asal saya dari Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang. Asal universitasnya dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Kota Tanjung Pinang. Wih, jauh banget ya kak Iya, ya di sini. jauh banget, jauh-jauh ke Jawa nih. Surabaya, Tanjung Pinang. Berapa kilometer tuh? Waduh, gimana ngitungnya ya? Kita buka Google Maps sekarang nggak? Jangan. Ya, di sini sebelum kita menuju pembahasan lebih lanjut, di sini ada sari kacang hijau nih kak. Waduh, ini endorse nggak? Udah makan nggak kak? Kebetulan udah. Udah. Ya udah, biar tambah kenyang boleh dicicipi Oh boleh, dulu. Oh ya. boleh. Oke, boleh sih. Oke, endorse nggak nih? Enggak lah. Ini nggak mau produknya endorse gitu? Enggak. Sip. Oke, kita coba ya. Oke. Harus komen nggak? Gimana rasanya? Enak. Rasa ya? kacang hijau. Kacang hijau. Rasa durian. Kok beda? Oke. Oke. Sampahnya dibuang dulu. Lanjut. Oke, pada pagi hari ini kita membahas tentang kesetaraan gender lah ya. Oke. Tapi dari pandangan sosiologi, kalau di sosiologi ada namanya sosiologi gender. Nah di sini Kak Indah, dalam perspektif sosiologi nih, kan sosiologi juga bisa menganalisis tentang permasalahan gender di Indonesia terutama. Nah di sini ada namanya analisis struktural tuh. Nah di mana ada nih faktor-faktor yang mempengaruhi kesetaraan gender itu. Misalnya nih, adanya lembaga, sistem lembaga, kemudian adanya namanya penggolongan jenis kelamin, dan itu sering terjadi saat lembaga yang ada di Indonesia ini kurang menjamin lah adanya kesetaraan gender di Indonesia. Kalau menurut Kak Indah gimana tuh? Oke, kalau misalnya dibilang soal kesetaraan gender, jadi banyak yang salah perspektif sih sebenarnya. Kan kesetaraan gender ini kan peran dan kewajiban Ya, betul. yang menanggung di dalamnya ada hak kita sebagai laki-laki atau perempuan gitu kan. Nah, kalau misalnya dibilang di lembaga sendiri, sebenarnya kurang tahu karena belum pernah masuk ke lembaga secara secara langsung gitu. Yeah. Cuman kalau sebelumnya saya pernah magang di salah satu instansi badan usaha milik negara. Nah, di situ tuh sebenarnya terlihat kalau misalnya di lembaga itu tuh ada beberapa kepala bidang yang juga perempuan. Nah, jadi sebenarnya
dari pengalaman pribadi kayak dilihat itu sebenarnya dari situ kan berarti udah setara nih. Maksudnya nggak cuma laki-laki aja yang bisa, katanya yang memimpin itu cuma laki-laki, perempuan juga di situ bisa memimpin gitu. Nah itu di tempat magang sebelumnya. Cuman saya pernah baca buku tentang Alpha Girls Guide. Nah di situ tuh dikatakan dari penulisnya, pengalaman pribadi dia, kalau memang terkait kesetaraan gender ini masih perempuan itu masih dibilang didiskriminasi. Didiskriminasinya ini mungkin terkait upah. Nah kalau misalnya untuk perempuan itu agak sulit kalau misalnya mau upahnya tinggi, mungkin karena keterbatasan waktu, banyak cuti dan lain-lain sebagainya gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk laki-laki kayak misalnya untuk naik pangkat itu lebih dipermudah daripada perempuan. Sering sekali itu. Ini kan berarti menunjukkan memang untuk beberapa instansi mungkin ya, nggak semuanya, tapi kesetaraan gender ini masih kurang gitu. Yang dikatakan kesetaraan gender ini masih kurang, belum setara banget gitu. Itu sih kalau misalnya dari lembaga ya, dari yang dibaca, dari artikel juga katanya perempuan tuh agak susah kalau misalnya buat dapat kerja gitu, banyak yang diterima tuh lebih ke laki-laki kayak gitu. Kalau aku pun melihat ya, nggak banyak aku melihat mendapati terjadinya banyak sekali kejadian ya, dimana terkadang perempuan itu susah sekali menjabat ya. Terkadang banyak diskriminasi adanya sesuatu hal lah ya. Dan di situ kadang ya ada laki-laki perempuan nih, ada satu perempuan dan satu laki-laki. Nah, di mana kompetensi laki-laki tersebut kurang dan sangat buruk. Dan perempuan ini baik sekali. Tapi banyak orang yang malah memilih laki-laki ini. Nggak tahu kenapa alasannya. Dan itu menurutku masih janggal sih, itu permasalahannya. Nah, kemudian kita lanjut ini, adanya analisis interaksi sosial. Bagaimana interaksi antara individu mempengaruhi konstruksi dan reproduksi kesejahteraan atau kesetaraan gender. Contohnya nih, studi tentang dinamika kekuasaan tadi itu dalam hubungan antara pria dan wanita, dalam keluarga atau di tempat kerja. Gimana tanggapannya? Oke, kita back lagi ya. Iya. Jadi kita kan sosiologi nih, Tuh. kita ada belajar sosiologi keluarga. Iya. Nah ini kebetulan pelajarin di semester sebelumnya. Ini nih dikatain, ini menarik karena dosen saya bilang kalau misalnya dalam keluarga laki-laki itu atau seorang ayah itu sebagai leadernya, dan seorang ibu atau istrinya itu sebagai manajer. Jadi menarik. Ya menarik kan. Jadi kalau misalnya nih dibilang kalau laki-laki itu memimpin, tetapi ada perempuan yang mengatur. Nah kita balik ke perspektif struktural tadi. Kan kalau misalnya dalam struktur itu nggak boleh ada satu struktur yang ibaratnya agak gangguan lah gitu, nanti bisa mengganggu struktur yang lain gitu kan. Nah kalau misalnya dalam satu keluarga yang tadi dibilang laki-laki adalah leader di sini dimana dia memimpin bagaimana mengatur keluarganya gitu kan, mengatur keluarganya ini dalam hal luas. Dan juga dikatakan kalau dari segi agama ya, mohon maaf ini kayak laki-laki dikatakan itu untuk memberikan nafkah gitu, dia yang kerja gitu kan. Sementara sekarang ini kan perempuan juga bisa kerja gitu kan. Nah lalu gimana nih konsep dari perempuan yang manajer tadi? Nah disinilah fungsinya, yaitu kesetaraan di mana perempuan itu juga punya hak untuk mengatur dari segi politik, ekonomi, sosial gitu kan. Nah dia sebagai seorang ibu rumah tangga itu juga mengatur keuangan, mendidik anak-anaknya, dan juga ibaratnya juga bisa sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja itu juga bisa gimana caranya tetap menjaga keharmonisan keluarganya, tetap melayani suaminya dan lain sebagainya. Nah di sini tuh bisa kelihatan sebenarnya peran. Kan kesetaraan gender ini peran. Ya, balik lagi kan peran. Nah jadi tetap gimana sebenarnya perempuan ini tetap berperan meskipun dia juga sebenarnya punya kesibukan di tempat lain gitu. Nah kembali lagi kenapa seorang manajer, karena dia mengatur di sini. Jadi bukan soal laki-laki yang harus mendominasi, sebagai seorang suami harus mendominasi, semua istrinya harus ngikutin suaminya gitu. Nggak harus kayak gitu, tapi di sini sama-sama saling membantu. Dan perempuan itu memang punya andil yang cukup besar dalam membantu sebuah keluarga untuk tetap menjadi harmonis. Nah itu kalau dalam keluarga. Itu dari sosiologi keluarga ya. Iya. Karena aku pun belum
menempuh sosiologi keluarga sih. Ini baru nih. Jadi kan saling bertukar pikiran nih ya kan. Bagus sih. Nah, aku pun juga menilai bahwa di mana-mana kita ini kalau masalah pasangan tuh ya. Pasangan tuh pasti saling gimana namanya? Saling mensupport. Betul, mensupport, saling memahami kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Nah, di situ kalau aku melihat tuh memangnya kurang lebih seperti itulah ya peran dalam misalnya contohnya ya. Nah, kemudian di sini ada analisis kultural. Di mana bagaimana norma-norma, nilai-nilai dan simbol-simbol di masyarakat mempengaruhi dan memperkuat kesetaraan dan ketidaksetaraan gender. Misalnya nih, studi mengenai representasi gender dalam media massa atau mitos-mitos gender dalam budaya populer. Jadi kayak gimana nilai-nilai yang ada di masyarakat ini terkadang kayak mengkonstruk ya masyarakat bahwa misal contohnya dalam keseharian perempuan ini budayanya hanya di rumah saja. Nah, kayak misalnya masak, rawat anak aja, dan kadang perempuan nih kayak mahasiswa nih sekarang nih pulang malam aja masih di selamat itu ya kan, dipermasalahkan kan ya. Ya itulah kayak gimana nilai-nilai budaya ini mempengaruhi lah ya hal itu tadi. Mungkin ada tanggapan ya kayaknya. Kalau itu mungkin ini masih kalau di tempat asal di Kepulauan Riau itu kan ada beberapa pulau-pulau yang memang pemikiran-pemikirannya itu masih kolot lah ibaratnya gitu. Jadi masih berpandangan bahwa memang perempuan itu ya udah di rumah aja gitu. Nah, di sini tuh kalau di tempat asal saya itu perempuan malah kalau di beberapa pulau misalnya lulus SMP tuh udah nggak boleh lanjutin SMA lagi gitu. Ya udah kamu tunggu aja di rumah, nanti tunggu ada tetangga atau siapa saudara kita yang mau lamar kamu gitu. Nah, dan yang lamar ini tuh kadang anak-anak yang memang juga laki-lakinya itu baru lulus SMA kayak gitu. Nah, di sini kan sebenarnya bisa dikatakan terkait perempuan itu harus di rumah aja. Memang benar perempuan tuh nanti kan menikah menjadi ibu, menjadi istri, apalagi kalau misalnya dibahas lagi dalam agama itu perempuan harus melayani suaminya gitu kan. Belum lagi nanti kalau misalnya punya anak harus dididik juga anaknya, karena kan memang tadi balik lagi peran ibu tuh penting banget untuk masa depan anaknya, untuk dia nanti menjadi seperti apa gitu kan. Tapi kenapa harus membatasi yang namanya hak-hak pendidikan gitu kan. Jadi hak-hak pendidikan ini kan juga bisa didapetin sama perempuan. Gak harus dia diem di rumah lulus kuliah. Emangnya kalau perempuan kuliah itu gak boleh nikah gitu kan. Kan tetap nanti bakal nikah juga. Dan memang kualitas dari pemberdayaan atau didikan mohon maaf dari orang-orang yang memang berpendidikan dengan orang-orang yang mungkin tidak melanjutkan pendidikannya itu pasti jelas berbeda, ya kan? Jadi kalau misalnya dibilang perempuan ngapain sekolah tinggi-tinggi, toh ujung-ujungnya nanti ke dapur, di rumah, ngurusin anak, nyuci baju, segala macam. Iya ngurusin anak, tapi gimana gitu. Pasti beda kan orang-orang yang emang udah S1, S2, cara ngurus anaknya. Betul. Sama orang-orang yang baru mungkin lulus SMA aja atau nggak lulus SMA, itu pasti beda banget caranya, pola pikirnya, apa yang udah didapetin sama perempuan-perempuan yang kuliah, organisasi, itu kan pola pikirnya pasti berbeda jauh gitu. Itu sih kalau menurut saya. Jadi kalau di Indonesia ini masih kental banget ya kalau nilai-nilai bermasyarakat. Kental banget pokoknya kalau apalagi di daerah-daerah yang maaf terpencil gitu. Ya. Apalagi di tempatnya Kak Indah kayak di gitu pulau-pulaunya itu gitu. Jadi memang pada akhirnya butuh waktu yang lama. Iya, karena namanya budaya kan nggak mudah untuk dihilangkan gitu kan. Pemikiran orang tua dahulu tuh malah mikirnya kalian tuh harus ngikutin orang tua karena kami sudah berpengalaman gitu kan. Padahal kan sementara sekarang ini pendidikan itu seharusnya menjadi yang nomor satu untuk kesejahteraan bangsa kita juga gitu. Iya betul sih. Sepakat. Nah, kemudian keempat nih, analisis akar penyebab. Menganalisis sebab-sebab sosial yang mendasari kesetaraan atau ketidaksetaraan gender. Misalnya nih, studi tentang sejarah sosial, politik, ekonomi yang membentuk struktur gender dalam masyarakat. Kayak di Indonesia ini, politiknya. Kakak tahu tuh yang partai itu
Nah, Iya, di situ yang mana kan, satu tuh? aduh nggak bisa pilih. Oke. Takut Bahaya, nih saya, bahaya. ya. Oke, lanjut. eh ada tuh kayak ketumnya itu perempuan. Nah, dan kadang tuh ada yang laki-laki. Dimana kalau aku bisa memandang itu masih adalah sedikit kurang lebih kesetaraan di sana ya kan. Tapi dari atas aja kayak dari politik aja memang sudah terbentuk tuh. Nah, dari ekonomi nih Kak. Kalau menurut Kakak ekonomi yang mempengaruhi kesetaraan gender itu kayak gimana? Ekonomi yang mempengaruhi kesetaraan gender. Betul. Kayak tadi sih sebenarnya kan memang kalau laki-laki sama perempuan itu dimulai dari pertama upah kerja. Upah kerja. Upah kerja. Nah, di sini katanya laki-laki lebih mudah dapat upah kerja yang lebih tinggi Nah, gitu. betul. Jadi untuk kesejahteraan ekonomi laki-laki itu bisa mudah didapatkan ketimbang perempuan. Ini kan kata diskriminasi, bentuk diskriminasi dari kurangnya kesetaraan gender gitu ya kalau di negara kita. Lalu selanjutnya kan tadi dibilang juga perempuan itu kan seorang manajer. Jadi sebenarnya kalau menurut saya pribadi perempuan itu lebih mudah mengatur terkait keuangan. Iya. Setuju nggak? Iya, setuju banget. Kalau fun fact aja nih. Iya. Ibu saya nih Kak ya. Ibu saya Ibu ini nih pasti nih. aduh. Jadi yang mengatur keuangan di rumah ini Iya. ibu. Pasti Kalau aku manggilnya mama ya. Nah, mamaku nih ya. Itu ngatur keuangan itu jago banget gitu. Apapun kayak ada pemasukan, pengeluaran, terus semua itu dihitung. Dan pada saat ini masalah keuangan walaupun sekarang cukup sulit ya. Gara-gara kemarin pas corona. Itu masih bisa ditanggulangi. Kan emang perempuan tuh sebenarnya ini sebenarnya nggak membuat bilang kalau perempuan tuh emang lebih jago ngatur uang atau laki-laki tuh enggak. Emang ada juga laki-laki yang lebih hemat gitu kan daripada perempuan, lebih jago ngaturnya. Cuman balik lagi karena dosen sosiologi keluargaku bilang kalau misalnya perempuan itu emang pada dasarnya dia yang mengatur. Jadi lebih ke dari asal filsafatnya lah gitu. Kayak nggak tahu kenapa, mungkin entah feeling atau apa, tapi bukan sebuah kodrat juga sih gitu kan. Cuman perempuan memang dalam segi ekonomi itu lebih bisa mengatur ketimbang laki-laki. Makanya coba bisa dilihat juga di instansi-instansi. Kalau namanya konsultan keuangan, orang-orang yang megang di bagian akuntannya itu tuh kebanyakan pasti perempuan karena rata-rata lebih teliti kayak gitu kan. Nah, itu sih lebih ke arah apa ya, perempuan tuh lebih bisa menghandle gitu, lebih bisa mengatur. Dan bisa dibilang kalau misalnya laki-laki tuh kadang kan dibilang laki-laki tuh pakai logika. Betul. Jadi kayak ya udah beli aja, nanti kan bisa cari duit lagi. Kalau sementara perempuan tuh orientasinya duit sekarang itu tuh bisa dipakai nanti gitu. Belum tentu besok dapat duit lagi. Betul. Gitu biasanya. Itu sih mungkin karena itu juga sekarang kan banyak UMKM nih. Dan itu para ibu-ibu dong. Banyak. Nah, puncak dari tingginya ekonomi kita atau bisa meningkatkan ekonomi kan katanya dari UMKM. Nah, rata-rata ibu-ibu juga yang ikut. Nah, ini juga salah satu bentuk kesetaraan sih menurut saya karena dari situ ibu-ibu tuh punya peluang yang tadinya cuma ngurusin anak dan lain-lain itu bisa sambil jualan di rumah gitu kan. Nah, ini juga salah satu bentuk dari kesetaraan gender di segi ekonominya gitu. Banyak banget ya Kak ya. Ya, banyak banget. Tapi memang aku setuju sih kalau perempuan ini memang jago memanage ya. Entah itu, tapi banyak juga aku menemukan. Tapi memang sudah terkonstruksi Kak ya, bahwa kebanyakan tuh perempuan ini pintar manage, entah itu waktu, uang, teliti apalagi. Kan laki-laki tuh kadang ceroboh tuh, banyak cerobohnya. Sakarepin dewe kalau orang Jawa gitu. Apa tuh artinya? Semaunya sendiri gitu kan. Iya kan? Ya mohon maaf. Gak apa-apa. Belajar bahasa Jawa juga. Iya. Yang terakhir nih Kak, analisis konsekuensi. Kan pasti ada permasalahan, pasti ada akibatnya juga, ada dampaknya. Nah di masyarakat nih, bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan, ini contohnya nih, penelitian ini tentang pengaruh kesenjangan upah gender tadi itu ya terhadap kemiskinan wanita. Karena pada sekarang ini banyak sekali, kalau aku lihat-lihat di media sosial tuh ada banyak sekali, nggak kurang dikit sih, perempuan-perempuan di luar sana yang benar-benar, kakak tahu nggak sih
laki-laki dan perempuan di sini di dunia ini lebih banyak perempuan tuh. Iya, benar. Jadi kadang banyak sekali perempuan-perempuan ini yang masih berpikiran bahwa mereka ini bergantung pada laki-laki. Jadi banyak sekali perempuan di luar sana yang masih miskin, entah itu dari finansial, pikiran, kemudian dari segi apapun itu ya, itu mereka masih kurang dan masih merasa bahwa dia itu memang harus bergantung sama laki-laki. Nah, menurut pendapat kakak gimana tuh? Mungkin mengasih statement atau gimana pada wanita-wanita perempuan? Kalau saya pribadi 100% tidak setuju. Karena kebetulan emang tipe yang juga berpikiran bahwa segala sesuatu yang akan kita dapatkan, apa yang kita rasakan itu tergantung dari diri kita sendiri. Jadi apapun dampak ya, misalnya kayak dibilang tadi, setuju sih kalau misalnya perempuan itu banyak yang bergantung ke laki-laki. Makanya tadi banyak yang bilang kayak ya udahlah S1 aja, nanti cari kerja juga ya udahlah apa aja yang penting dapat kerja dulu mumpung belum nikah kayak gitu kan. Nah, sementara kalau misalnya dilihat di sekarang ini kasus perceraian itu kan banyak karena ekonomi. Setuju nggak? Setuju. Nah, itu tuh kebanyakan karena memang kurangnya persiapan. Jadi kayak ya udah yang mungkin kalau cewek-cewek berpendidikan di S1 kerja sembarangan aja dulu gitu kan. Terus nanti ya udah nikah sama laki-laki yang juga kerja ibaratnya mungkin kalau sekarang kebutuhan tinggi banget tuh. Gajinya mungkin sesuai rata-rata lah gitu kan. Terus ditambah uangnya nanti ujung-ujungnya nggak cukup sama kebutuhan, akhirnya bercerai. Terus nanti yang perempuan karena tadi udah nikah dilarang suaminya buat kerja, jadi kayak ya udah nggak ada apa-apa gitu, dipulangin ke orang tuanya. Dan belum lagi perempuan itu rata-rata kalau udah cerai itu akan dapat justifikasi yang kurang baik gitu dari kayak ibaratnya mohon maaf kayak dibilangnya janda lah segala macam gitu kan pasti kayak pasti perempuan tuh yang kena. Kalau laki-laki tuh pandangannya tuh kayak lebih positif. Nggak pernah aja, malah gitu. Kayak gimana ya, kalau laki-laki udah cerai tuh kadang kan kayak misalnya kalau artis itu siapa namanya, siapa yang laki-laki itu gonta-ganti kan, kalau nggak salah aku pernah lihat dulu itu pas masih kecil, dia gonta-ganti malah. Tapi tetap pandangan masyarakat itu bahwa nggak ada masalah kalau laki-laki cerai terserah, tapi kalau perempuan itu selalu ada justifikasi berlebihan gitu. lah ya. Jadi tuh sebenarnya nggak terima banget kalau misalnya dibilang perempuan tuh harus bergantung ke laki-laki. Makanya kalau menurut saya pribadi, ini untuk saya juga, dan mungkin untuk teman-teman yang perempuan lain juga, kita tuh jangan mau kalau misalnya udah selesai kuliah itu cari kerja yang seadanya, atau mungkin bisa juga kita lanjutin lagi pendidikan kita gitu, biar nanti kalau misalnya kita kan nggak tahu ke depannya nih, nggak mau juga dong jadi ini dicerain atau segala macam gitu, nggak mau juga. Cuman kan kita nggak tahu ke depannya. Kalau semisalnya kemungkinan terburuk itu terjadi, kita dari segi mental, finansial, dan kalau misalnya kita punya titel itu harga diri, ibaratnya kayak kita lebih punya harga gitu kan, lebih tinggi. Nah kalau dari tiga hal itu kita bisa jadi lebih kuat gitu, jadi lebih bisa prepare gitu sama keadaan terburuk nanti. Misalnya diceraikan, kita nggak perlu harus ngemis ke dia, kita nggak harus bingung lagi terlalu bergantung lah ya. Nggak ada lagi duitnya, nggak ada yang jadi pemasukan lagi, nggak ada yang kasih nafkah dan segala macam. Jadi kayak perempuan tuh sebenarnya bisa bergerak sendiri gitu, nggak harus kita bergantung ke laki-laki. Dan caranya ya udah dari diri kita sendiri, kita mau jadi apa, kita yang manage, kita yang pikirkan. Kalau misalnya kita nggak mau dicampakkan sama laki-laki nantinya, ya udah kita buat diri kita pantas untuk tidak dicampakkan gitu. Kalau menurutku gitu. Sama sebenarnya ada satu poin menarik dari kesetaraan gender. Kalau orang bahas kesetaraan gender itu biasanya selalu memang perempuan yang didiskriminasikan. Nah, kemarin itu tuh lagi hangat banget topik terkait laki-laki tuh pada nggak setuju sama perempuan yang cuti melahirkan. Tahu kan? Iya, tahu. Itu menarik banget karena kayak kami juga laki-laki, katanya kesetaraan gender. Kenapa mereka boleh cuti lama, kami enggak? Jadi sebenarnya memang perempuan itu kan punya beberapa kodrat, yang salah satunya melahirkan. Melahirkan itu nggak gampang gitu, dan butuh waktu lama untuk penyembuhan. Jadi kalau misalnya dibilang cuti lama karena melahirkan terus laki-laki nggak terima, ya gimana, mau tukar jenis kelamin aja atau gimana gitu kan? Tapi di sini juga posisi perempuan kadang semena-mena.
Jadi karena dia perempuan, dia bilang kalau misalnya ada nih kadang kasus-kasus perempuan yang kerja Banyak suka-suka. banget. Jadi Aku misalnya pernah dia dengar ibu rumah tangga nih, Iya. datangnya telat, pulangnya cepat. Nah ini kan berarti katanya iya karena kan kami perempuan. Jadi sebenarnya di sini kesetaraan gender itu juga tentang laki-laki. Laki-laki juga punya hak dong. Dia perginya pagi, pulangnya lama. Sementara perempuan boleh datangnya lama, pulangnya cepat gitu kan. Ini salah juga sebenarnya. Jadi kayak nggak harus nyalahin laki-laki juga. Kadang perempuan tuh memanfaatkan kondisi di mana dia sebagai seorang perempuan itu boleh memiliki beberapa toleransi gitu. Sebenarnya kan nggak harus kayak gitu. Dan ini jadi poin menarik di mana sebenarnya perempuan itu juga kalau misalnya memang mau diucapkan kesetaraan gender, kalau kalian mau disamakan haknya, ya kalian juga harus bisa siap dalam artian kalian kalau misalnya kerja, kuliah dan lain-lain jangan beralasan bahwa kalian itu perempuan kayak tadi misalnya iyalah telat karena habis ngantar anak, habis masak segala macam gitu ya. Jangan bawa itu lagi kalau mau disamakan kesetaraan haknya itu karena laki-laki juga punya hak. Emang laki-laki nggak ada ngurus yang lain juga kan gitu. Gitu sih sebenarnya. Iya sih, aku pernah dengar bahwa banyak kan juga perempuan-perempuan di luar sana juga mempergunakan kondisi dan seperti itu. Iya kan? Adanya nilai-nilai sosial yang mengharuskan ini dipergunakan tuh dengan sebagai tameng lah ya buat kesenangan dirinya sendiri. Dan juga banyak laki-laki yang di luar sana juga kadang belum bisa memahami gimana yang perempuan itu rasakan saat melahirkan tuh. Kalau aku juga baca-baca tuh di media-media kedokteran tuh ya bahwa melahirkan itu juga serasa seperti patah berapa tulang rusuk itu? Aduh berapa ya? Parah banget. 2000-an terus selnya putus. Pokoknya nggak tahu lagi. Parah banget kayak itu aku rasanya aku aja udah masuk angin aja udah nggak enak apalagi kayak patah tulang gitu kan. Aduh sakit banget. Coba rasain. Itu juga perlunya pemahaman lah dan aku sepakat juga dari Kak Indah bahwa perempuan-perempuan di luar sana juga penting dalam pendidikan. Kalian harus paham bahwa pendidikan itu menunjang bahwa wawasan kalian juga harus perlu dibangun. Kalian juga harus memprepare diri kalian sendiri, nggak harus bergantung pada laki-laki. Benar. Kalian harus bisa menghidupi diri kalian sendiri, mencari makan kalian sendiri. Dan aku percaya bahwa kedepannya perempuan di luar sana bakal bisa lebih mandiri, bisa lebih mengobatilah apapun luka-lukanya dengan sendiri mandiri. Nah itu aku pengen juga pada besok tahun-tahun generasi kita besok kalau nggak salah bonus demografi ya. Tapi itu masih ada bingung juga nih topik bonus demografi apa bencana demografi. Yang dimana jika bonus demografi ini jika kita benar-benar punya kompetensi. Tapi kalau bencana demografi dimana kita ini nggak punya kompetensi. Banyak nih anak-anak muda tapi ternyata nggak ada isinya. Betul, gitu kan. Iya. Dan aku pingin terutama anak-anak muda yang perempuan di luar sana bisa lebih memahami lah ya. Dan juga laki-laki juga bisa memahami perempuan, saling memahami lah. Paham bagaimana kodrat seorang perempuan di luar sana. Memahami bahwa bagaimana hak dan kewajiban perempuan juga sebagai perempuan juga harus dipahami. Kita juga itu tadi fungsinya pendidikan bahwa kita bisa memahami ya. Karena di mana-mana kesetaraan gender itu perlu ditegakkan. Benar, setuju. Namanya di Indonesia itu adanya keadilan. Kita karena kita butuh keadilan tuh. Kita kan negara yang adil. Kan? Nah, tapi banyak juga di luar sana. Hati-hati. luar sana, bukan luar Indonesia. Sana, iya, di luar ruangan ini ya mungkin. Masih Indonesia dong. Iya. Nah, topiknya ini. Mungkin senang banget bercakap-cakap kita berdiskusi bertukar wawasan lah. Aku banyak banget nih menerima dari Kak Indah. Iya, sama-sama belajar. Ya. Mungkin sampai sini saja ya Kak ya. Oke. Diminum dong. Oh ya, minum lagi. Rasanya berubah nih. Jadi? Apel hijau. Nah, oke. Mungkin sekian dari kami podcast sosiologi oleh Himpunan Mahasiswa Sosiologi Universitas Wijayakusuma Surabaya serta Lab Sosiologi Universitas Wijayakusuma Surabaya. Di sini kami pamit undur diri. Jika ada salah kata, salah perbuatan, salah tingkah laku mohon dimaafkan.
Saya Samuel Gading Nawitupulu. Saya Indah Oktaviani. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tos dulu dong. warahmatullahi wabarakatuh. Boleh foto gak? Tolong foto Indah. Foto. Ada tekan fotonya itu. Jepret aja Yang jepret. ya, ada tekan jepretnya. Ya. Udah. Lagi. Ini. Sponsor kita. Oke. Oke. Thank you. Bye-bye. Bye.